Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dibutuhkan seorang sosok ya, yang satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik. Dan yang kedua, yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya. Selamat malam. Pasca pertemuan di istana dengan sejumlah tokoh pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Polri. Semangat reformasi dan perbaikan di kepolisian harus menjadi pijakan guna membenahi sejumlah catatan di internal kepolisian yang juga menjadi salah satu tuntutan rakyat. Polri untuk masyarakat seharusnya bukan hanya sebatas slogan, tapi juga menjadi tugas besar dan penting bagi seluruh jajaran di institusi kepolisian. Benarkah Presiden akan membenahi dan mereformasi institusi Polri? Atau ini hanya alasan untuk melecuti kewenangan dan mengganti pimpinan di kepolisian? Inilah satu meja The Forum di balik rencana reformasi Polri. Desakan reformasi Polri menggema kembali pasca sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan polisi saat menangani aksi demonstrasi. Polri dianggap berlebihan saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Usai bertemu Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk tim atau komisi guna melakukan reformasi Polri. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri yang bertugas merumuskan gagasan perubahan di tubuh kepolisian. Tapi komisi yang dibentuk oleh Pak Presiden itu mungkin akan lebih jauh daripada Kompolnas. Dan tugas daripada komisi ini betul-betul melakukan reformasi, artinya pengkajian ulang terhadap kedudukan, ruang lingkup, tugas dan kewenangan dari kepolisian negara kita. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan segera dilantik sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil menyerahkan reformasi Polri ke pemerintah. DPR menunggu langkah-langkah pemerintah guna mereformasi institusi ini. Tapi sepengetahuan kami, sejak Kapolri dijabat oleh Pak Sutanto hingga hari ini, reformasi itu sudah berlangsung dan juga masih sedang berlangsung. Jadi soal reformasi itu kita tunggu saja ya, bagaimana pemerintah mensiasati dan kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat lain. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengingatkan, reformasi Polri harus mencakup perubahan struktur yang mendasar. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus. Kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan,
Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98. Reformasi di kepolisian selama ini memang sudah berjalan, namun pembenahan ini dinilai belum menyeluruh, sehingga masih sering terjadi masalah di institusi ini. Rentetan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian memang harus menjadi catatan guna membenahi institusi kepolisian. Namun, reformasi Polri harus tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak dilakukan secara serampangan. Tidak hanya sekedar menggeser kewenangan dan anggaran, apalagi sekedar alasan untuk merombak jajaran pimpinan. Di balik rencana reformasi Polri adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Beni Kaharman, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Malam Beni. Kemudian ada Muradi, mantan penasihat Kapolri dan juga guru besar ilmu politik dan keamanan Unpad. Malam Muradi. Di sebelah kiri saya ada Khairul Anam, komisioner Kompolnas. Malam Kak Anam. Dan di ujung sebelah kiri ada Laude M. Syarif, tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Malam, Bang Laude. Bang Laude, saya akan tanya, reformasi kepolisian itu satu-satunya usulan dari GNB kepada Presiden? Bukan. Nah, sebenarnya itu yang diusulkan itu dikelompokkan 3 besar. Yaitu pertama reformasi sektor politik. Reformasi sektor politik? Ya, yang kedua adalah reformasi sektor ekonomi supaya jangan ada ketimpangan ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah supremasi hukum, aparat penegak hukum dan lain-lain termasuk anti korupsi HAM. Disitulah ada bagian polisi. Jadi itu polisi itu hanya merupakan satu subsection dari apa yang diminta oleh Gerakan Nurani Bangsa. Tapi hanya reformasi kepolisian yang sampai sekarang tampaknya bergaung dan disuarakan oleh istana. Ya, pada saat diberikan catatan itu kepada Bapak Presiden membaca sekitar 3 halaman yang kami berikan itu, ketika melihat bagian dari ada usulan untuk perbaikan tata kelola di kepolisian dan lain-lain itu, beliau mengatakan bahwa kita ini nggak pernah ketemu ya, tapi bapak-bapak ini mengetahui pemikiran saya. Itu kami sudah siapkan sebenarnya, presnya. Dia bilang begitu, jadi kami juga kaget. Jadi artinya dari beberapa usulan dari GNB hanya satu kemudian kebetulan sama dan itu yang kemudian diambil? Ya, dari beberapa usulan salah satunya itu kan GNB juga mengusulkan bahwa supremasi sipil itu penting di Indonesia. Kepada TNI itu diharapkan juga tidak memasuki wilayah-wilayah sipil. Tetapi terus terang yang hanya mendapatkan respons dari Presiden dalam diskusi sekitar hampir 3 jam itu yang reformasi polisi. Lalu ada keputusan Presiden soal reformasi kepolisian. Itu gimana sebetulnya? Kami tidak mengetahui sebenarnya. Karena waktu itu kan kami hanya mengusulkan dan ternyata Presiden mengatakan bahwa sudah disiapkan. Dan saya mendengar 2 hari terakhir ini dari Prof. Yusril Iza sudah mengatakan bahwa akan ada, sudah disiapkan bahkan, jadi kurang tahu, tinggal pengumuman mungkin sekarang. Tinggal pengumuman? Ya. Isinya dan apa skopnya, siapa saja orangnya, wallahualam bisa. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Cak Anam, Kompolnas, ini tiba-tiba kemudian reformasi kepolisian bergema, dan tadi Ahmad Doviri kemudian diangkat sebagai penasihat khusus termasuk reformasi polisi. Gimana Kompolnas melihat itu? Ya, yang pertama-tama memang sebenarnya langkah untuk melakukan perbaikan sepanjang yang kami awasi itu berjalan terus. Misalnya begini, dalam konteks keterbukaan soal siapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran, itu diumumkan. Setiap tahun itu diumumkan. Tahun kemarin misalkan ada 2.000 sekian orang yang melakukan pelanggaran. Dan ditindak etiknya sampai ada yang juga pidana, sampai juga ada yang pemecatan. Jumlahnya banyak. Gitu. Terus penguatan di sektor paling bawah, misalnya Polsek, itu juga dilakukan, khususnya peran Babin Kamtipmas misalnya, ya itu dilakukan. Paradigma dari paradigma penegakan hukum semata-mata menjadi paradigma pelayanan, itu juga dilakukan, proses digitalisasi dan sebagainya.
Makanya kalau misalnya dibayangkan ini reformasi, ada apa dalam konteks seperti ini? Ada apa? Nah, itu yang kami juga nggak tahu, karena misalnya polisi juga nggak tahu yang direform apa? Minimal kami ya, karena itu kan berjalan terus. Oh, itu berjalan terus. Misalnya begini, kita merasa bahwa pengawasan internal sama eksternal juga belum kuat. Nah, kami minta pengawasan eksternal dan internal diperkuat misalnya. Nah, itu sedang digodok. Atau misalnya penggunaan senjata. Kemarin Januari kemarin ada polisi nembak polisi misalnya. Itu kita minta SOP-nya dirubah, dicek, dirubah. Terus ada diskursus, bahkan ada soal penelitian pakai lethal weapon. Ya, dari senjata yang mematikan menjadi senjata yang melumpuhkan, lebih humanis. Diskursus soal bahwa bagaimana tindakan represif dan eksesif dari kepolisian dikurangi, saat ini sedang digodok misalnya. Bagaimana misalnya paling sederhana, polisi menggunakan body cam misalnya. Lah cuman memang antara penggunaan body cam sama politik anggarannya belum match gitu. Oke. Nah, jadi kami juga heran apa yang mau direformasi gitu. Oh, jadi nggak perlu ya. Oke. Baik, Benny, anggota Komisi 3 DPR. Gimana Komisi 3 DPR melihat respon Presiden membentuk reformasi kepolisian? Ya, kalau saya sih melihat ini sebagai respon atas realitas kelembagaan institusi kepolisian selama ini. Harus memang diakui bahwa reformasi kepolisian sejak 98 itu hanya menyentuh aspek struktural ya. Struktural. Memisahkan institusi kepolisian dari institusi tentara. TNI. Jadi ini struktural. Yang lemahnya itu adalah kultural ini. Apa akibatnya kultural? Ya satu tadi disinggung sedikit soal akuntabilitas. Akuntabilitas kerja polisi ini tidak jelas, ya. Kemudian juga politisasi. Bagaimanapun juga suka atau tidak suka, politisasi terhadap anggota Polri ini masih sangat menonjol selama ini. Kemudian yang ketiga, praktek mau sekolah, mau naik pangkat, promosi jabatan ini kan duit semua. Duit? Sekarang mau sekolah bintara aja, apalagi akpol itu duit, dan duitnya tidak sedikit, tidak kecil ya. Belum lagi fakta banyak anggota polisi yang backing illegal mining dan sebagainya. Jadi dari aspek ini saya sangat mendukung ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu mereformasi institusi kepolisian itu. Tetapi lebih pada aspek kulturalnya, reformasi ke dalam. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah Bapak Presiden punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan ini? Anda agak ragu. Apakah punya keberanian atau tidak? Mengapa? Ini bukan cerita hari ini. Reformasi ini kan sejak tahun 98. Mulai 98 sampai saat ini, itu yang tadi saya katakan, bahwa kita berhenti di reformasi struktural tadi. Tapi kulturalnya ini kita boleh dibilang gagal. Harus ada pengakuan bahwa memang kita gagal di aspek ini. Dan itulah usulan kalau ada niat sungguh-sungguh Presiden Prabowo harus menyentuh reformasi pada tataran ini. Dan tentu jangan hanya kesalahan polisi, Pak. Ini tanggung jawabnya bukan polisi. Kami juga mungkin sebagai lembaga DPR juga perlu direformasi. Ya, perlu juga kita direformasi. Kegagalan kami untuk apa? Melakukan kontrol politik terhadap institusi ini juga. Ini juga menjadi bagian. Jadi tidak bisa kita mengkambing hitamkan, menyalahkan institusi kepolisian juga. Ya kami juga mungkin ikut bersalah. Nah, oleh sebab itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini harus menjadi agenda bangsa ini. Kalau memang kita mau, kita ingin serius, sungguh-sungguh dan menjadikan institusi kepolisian sebagai simbol negara demokrasi. Itu baik. Saja. Muradi, jadi gimana kalau tadi respon dari Benny memang ada problem di kultural, tapi bukan hanya polisi juga, DPR juga bermasalah menurut Anda? Ya, kalau kita sudah menggunakan instrumen non-organik, maka ada dua pertanyaan yang saya kira perlu kita jawab. Pertama, apakah instrumen organiknya efektif berjalan?
Yang kedua, apakah kemudian pengawasan dalam ini kendali presiden itu tidak dalam posisi yang pas. Nah, kalau dua ini kita amini, maka yang disampaikan Bang Laude saya kira kita amini bersama bahwa memang ada problem di internal kepolisian, di institusi kepolisian. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya kita ingin mengatakan bahwa terminologi reformasi Polri itu saya kira kurang pas ya. Karena memang dinamikanya tadi Cak Anam sudah sampaikan tahapannya memang agak keras. Karena memang bahwa masih ada handicap, masih ada macam-macam ada. Tapi prosesnya mereka paling nggak gini, pengalaman hampir 20 tahun ngajar di institusi kepolisian ya, itu yang saya temui dari makin sini makin bagus personilnya, perbedaan sebagainya. Tapi tadi situasi ini kemudian kan kalau nggak mungkin ada api ya, nggak ada yang kemudian muncul ketika kemudian tidak ada situasi yang kemudian mengarah ke sana. Jadi kalau dikatakan bahwa perlu ada atau tidak, saya merasa bahwa ini sudah on the track. Nah, tinggal apakah kemudian teman-teman Nurani GNB dan yang lain juga butuh. Nah, kalau butuh, saya cenderung Mas bukan bikin lembaga baru atau bikin tim baru. Tapi ya kuatkan Kompolnas. Oh, Kompolnas misalnya hari ini hanya feeding saja ke presiden. Hasil pengawasan feeding ke presiden. Padahal kalau membandingkan dengan Filipina, dengan Nigeria, Brazil, kalau bahkan itu Kompolnas punya kewenangan bahkan untuk misalnya merekomendasikan untuk diganti proses pidana, proses peradilan dan sebagainya. Yang saya kira itu yang kemudian teman-teman apalagi misalnya 5 orang nih ya. Cak Anam dan kawan itu 5 orang Mas. Ini Bapak pengamatan saya. Hanya 1 orang yang kemudian yang bukan backgroundnya aktivis. Ya, 3 orang aktivis plusnya dosen. Dosen pun saya kenal baik, ini juga 2 aktivis. Jadi memang artinya Pak, GNB bisa melalui mereka ini sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif Kompolnas hari ini? Oke, seberapa efektif itu pertanyaannya ya. Oke, lalu apa yang kemudian harus dievaluasi dan reformasi di kepolisian, kita bahas setelah jeda berikut ini.